sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi itu siang? Siang ya. Kita udaranya atau cuacanya mendung, jadi kayak masih pagi. Oke, selamat siang ya. Oke, sebelumnya tolong perhatikan kalau di sekitar ada kertas atau sebelum rapi, boleh dirapikan. Ada kertas? Tidak ada ya? Oke, terima kasih dari kelasnya luar biasa, rapi semua. Nah, selanjutnya saya minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, kita belajar kita berdoa, bagaimana keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga kita diberi kemudahan untuk belajar pada siang hari ini, sehingga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat kelak di kemudian hari. Nah, dan selanjutnya sebagai wujud rasa syukur kita kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia, bisa kita bersama-sama membacakan teks Pancasila. Oke ya? Saya minta dulu untuk berdiri. Membacakan teks Pancasila, minta tolong ketua kelas ya, pimpin lagi. Silakan ketua kelas. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Ya. Hari ini kita akan belajar materi lanjutan dari minggu lalu. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar apa itu. Apa yang minggu lalu? Kita belajar apa minggu lalu? Kebutuhan. Iya. Ya. Ada kita tonton video yang berkaitan dengan kebutuhan. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier dan lain sebagainya. Nah, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang alat pemuas kebutuhan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini atau siang hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi. Nanti setelah adik-adik menyaksikan sebuah video, adik-adik akan berdiskusi tentang video yang ada. Ya, yang pertama itu. Apa yang akan diskusikan ya? Tentu ada konten atau video yang ada itu nanti adik-adik diskusikan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Yang selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menguraikan hasil identifikasi barang, jasa, sumber daya berdasarkan data informasi dari berbagai sumber yang benar, dengan benar ya. Nah, nanti pertama adik-adik nonton video. Setelah nonton video, adik-adik berikan komentar dengan berdasarkan video itu, komentarnya berdasarkan apa? Materi. Nah, materinya di mana dapatnya? Materinya nanti adik-adik silakan googling menggunakan HP atau perangkat adik-adik mencari materi itu apa. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, kita langsung aja ya. Kita langsung lihat video yang ada. Curah hujan dengan intensitas sedang kembali mengguyur Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Warga Sintang pun kembali cemas, debit air kembali naik, dan banjir akan semakin sulit surut. Saya
Saya hari ini sempat merasakan langsung kesulitan masyarakat Kota Sintang. Walau disediakan tiket tronton gratis, tapi lebih banyak warga yang terpaksa naik perahu karena ketinggian air mencapai 1 meter di jalan lintas Melawi. Perjalanan saya menggunakan perahu. Nah, untuk perahu ini kita harus mengeluarkan ongkos biaya sebesar 10.000 dibanding dengan kita harus menumpang tronton yang disediakan gratis oleh pemerintah setempat. Dan tronton ini ada 3 buah yang dioperasikan, dan juga yang tronton juga ada yang membantu masyarakat menyeberangi atau melintasi jalan lintas Melawi yang terdekat 1 meter itu. Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku sudah menerapkan tanggap darurat bencana banjir berakhir 14 November 2021. Status tanggap darurat akan diperpanjang jika banjir belum juga surut. Pelaksana harian atau PLH Bupati Sintang, Yosefa Hasna menyebut banjir ini adalah banjir yang terparah dialami Kabupaten Sintang. Dari pada 23 Oktober sampai hari ini tanggal 12 Oktober, artinya sudah 21 hari bencana besar di Kabupaten Sintang, bencana banjir sudah melanda hampir seluruh kabupaten, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang. 12 kecamatan itu terkena banjir. Kalau dihitung KPS sekitar 35 kecamatan dan 104 Kota Sintang berada di muara pertemuan 2 sungai besar, yakni Sungai Oke ya. Itu tadi video tentang apa? Bencana alam atau banjir. Yang terjadi di mana? Sintang itu di mana? Kalimantan Barat, ya, salah satu provinsi yang ada di Kalimantan Barat. Nah, tugasnya ada di sekarang adalah yang pertama. Ini ada LKPD ini kelompok, sabar kelompok langsung ya. 1 tengah kelompok 2, yang sana kelompok 3. Oke, akan kita lihat dulu LKPD-nya. Nah, oke, 2. Ini kelompok 2 ya. Oke, 2. Nah, ini kelompok ya, 1. Sana. Oh, ingat, ini 3. Ini satu kelompok ya. Ini satu kelompok. Oke. Nah, silakan bergabung. Ini sini, ini sini. Silakan bergabung membuat kelompok. Nah, jangan tulis ya. Oke, ini sudah ketua kelompok. 5. Oke, kelompoknya dia sekitar gimana? Saya Pak, aja, nggak apa-apa. Oke, udah. Yang kelompok 3, kelompok 3 siapa dari kelompok? Bilang dong. Sekretaris? Ini, oh ini, oke, nggak apa-apa ya. Oke, sudah. Materi ini nanti silakan cari atau googling di Androidnya adik-adik. Nah, yang pertama, tugasnya yang pertama adalah berdasarkan video tadi, apa yang Anda pikirkan setelah menyaksikan video tadi? Silakan. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan video tersebut ya. Pertama, jadi saya jelaskan lagi, berdasarkan video tersebut, air termasuk benda apakah? Jelaskan. Oke? Ya. Yang ketiga, berilah analisis penyebab banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Kenapa kok di Sintang itu bisa banjir? Alasannya kenapa? Alasannya apa? Nah, itu ya nanti cari dengan kelompok, diskusikan dengan anggota kelompok. Oke, yang selanjutnya nomor 4, berikan analisis dampak banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Dampaknya itu apa sih kalau kebanjiran? Apa kalau kita kebanjiran? Air masuk ke rumah kita dan sebagainya ya. Dampaknya apa? Ada dampak ekonomi, dampak lingkungan, dampak sosial.
sosial, ada semua. Belum dapat kesehatan. Nah, silahkan cari nanti. Carinya di mana? Silahkan gunakan perangkat Androidnya adik-adik. Yang kelima, menurut adik-adik, adakah solusi untuk mengatasi masalah banjir khususnya di Sintang? Adakah solusinya? Bisa? Oke, silakan didiskusikan bersama teman-teman. Setelah itu nanti satu-satu kita presentasi di depan. Tidak apa-apa, belajar berani ya. Belajar berani. Kalau takut sendiri berdua, takut berdua bertiga, takut bertiga semua. Nah, oke, silakan. Yang pertama, untuk menjawab itu adik-adik harus tahu konsepnya dulu atau teori. Ya, silakan cari di perangkatnya adik-adik. Silakan, ada konektornya? Adalah, kalau datanya banyak mau ya. Silakan cari. Silakan kalau mau bisa kalau ada cerita tentang menangkap tingkah dan silakan diskusi masing-masing. Nomor satu, menurut adik-adik, komentarnya adik-adik tentang video ya. Untuk mengetahui itu, silakan cari dulu materi berkaitan dengan video tersebut. Oke, sudah? Yang sana ada pertanyaan? Ada kendala? Yang tidak ada kendala? Sudah tahu kan? Ya, itu disitu. Tahu tak? Di sini ya. Boleh. Oke, silakan dicari materinya menggunakan perangkat adik-adik. Itu kita materinya alat pemuas kebutuhan. Tadinya alat pemuas kebutuhan. Dapat Pak? Boleh di sini. Nomor satu, silakan diskusikan dengan teman-teman. Kira-kira kita mau berkomentar apa tentang ini? Oh iya. Oke, silakan. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditonton ulang videonya di perangkat Android seperti adik-adik ini ya. Benda apakah air itu? Benda apa? Benda apa? Nah, tadi dulu teorinya baru untuk menjawab. Kalau kamu langsung menjawab, tidak tahu teorinya atau konsepnya, ya bingung. Air itu benda apa? Kita bahas apa sih ini? Alat pemuas kebutuhan. Di situ silakan. Dari dulu alat pemuas kebutuhan, silakan googling alat pemuas kebutuhan. Nah, nanti setelah itu baru ketahuan, oh air itu ternyata benda ini. Gimana? Bisa? Nah, kita cari dulu teorinya nih. Itu berdasarkan teori. Jadi apa yang kita omong ada konsepnya, bukan asal di darah. Oke? Nah, kita cari alat pemuas kebutuhan itu apa aja. Nah, ada benda ini, benda ini, benda ini, ada benda A, ada benda ini. Sudah terkonek semua? Atau perlu teteh? Setting yang bareng-bareng kayaknya lele. Ini bagaimana? Aman? Belum apa? Belum tekan? Oke, silakan dicari materinya dulu untuk menjawab video itu. Ya, kalau langsung menjawab, adik-adik tidak bisa nanti. Harus sudah tahu dulu. Air ini yang kita bahas ini maksudnya benda apa? Ini A, benda bebas atau benda ekonomis atau benda apa? Bisa? Googling aja. Bingung? Gak bisa kan? Coba lihat di browsernya ketik aja alat pemuas kebutuhan. Silakan dipilih satu. Nggak ada data, ya ampun, nggak ada data, nggak ngomong ya. Oh iya, susah ada temannya baik hati, silakan teknis. Mana jaket? Osmonnya apa? Ada kan kasus tinggal. Oke, rakyat. Bisa ketemu? Diskusikan. Kira-kira kita mau apa yang kita sampaikan? Ketemu deh, bisa? Begini deh, itu kan berita banjir di Serang.
Nah, untuk menjawab ini adik-adik harus mengerti dulu teorinya atau konsepnya. Oh, ini berkaitan dengan salah memuas kebaikan. Nah, dari situ adik-adik nanti bisa menjawab ini. Kalau langsung ditanya bisa, tapi hanya bisa. Caranya sekarang coba cari di Google alat pemuas kebaikan. Betul. Kalau hanya itu berita boleh, itu hanya beritanya, bukan secara gambaran secara umum ya. Nah, sekarang alat pemuas kebutuhan apa aja? Kemudian sudah kontak dengan alat apa? Passwordnya apa itu Wifi? Ya, Wifi apa? Jangan. Modal. Ya, kelas juga kamu kasih Wifi. Sandinya apa? Sandinya. Udah ketemu? Apa sandinya? Udah ketemu? Sandinya di spasi. Belum. Baru kecil semua. Udah ketemu? Kalau nanti ada tidak paham silahkan tanya. Udah ketemu? Udah kontak kan belum? Ah, betul sekali. Nih, ya. Nah, ini dari sini. Nah, ini untuk ini kan alat pemuas kebutuhan ekonomi dan cara mendapatkannya ya. Oke. Ini bla 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 bla. Terus dibaca. Nah, dibaca ada yang namanya apa itu barang ekonomis? Silahkan dibaca. Ya. Barang ekonomis adalah barang ini. Nah, selanjutnya ada barang apa lagi? Ada barang bebas. Barang bebas itu apa sih? Barang yang ya. Nah, yang selanjutnya ada barang apa itu barang ilit? Oke. Sudah? Nah, dari ketiga itu mana kira-kira yang menurut adik-adik tepat? Barang apa? Barang ilit. Barang ilit. Kenapa kok barang ilit? Silakan ditulis. Ini bagaimana? Bisa? Gak mengerti. Yang mana yang gak mengerti? Nah, kita cari ketemu. Ini mana ini? Alat pemuas kebutuhan. Ini yang bagi kita ya. Ini udah ketemu deh. Udah ketemu materinya, teorinya atau konsepnya mana? Apa itu barang apa? Apa itu barang ini? Barang yang berguna bila jumlahnya mencukupi, tetapi akan berbahaya jika berlebihan. Barang ilit apakah hanya air? Silakan ditulis. Tulis. Nah, barang ilit ternyata barang ilit yang selama ini kita tahu hanya air. Ternyata ada lagi api. Ada apa lagi? Oh, barang ilit. Barang ekonomi. Nah, barang ilit. Berarti dibaca dulu konsepnya. Barang ilit apa? Kalau berlebihannya, kalau kita menggunakan cukupnya tidak berbahaya, iya gitu ya, sederhananya. Tetapi kalau berlebihan, yang seperti ada lihat tadi, air itu ya contohnya, maka akan menyebabkan apa? Bencana banjir. Nah, barang ilit itu apakah hanya air? Apakah hanya api? Apa? Angin. Nah, kalau angin kita kalau butuh, kalau anginnya sore-sore kan sejuk. Ya. Tetapi kalau anginnya banyak, puting beliung, ya, bikin orang-orang. Ini nggak
barang ini. Iya, misalnya air dan apa lagi? Apakah hanya air atau apa lagi? Contohnya apa? Yang kita tahu kan hanya air ya. Ternyata barang ini itu yang kita temui sehari-hari sebenarnya air apa aja? Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya apa lagi? Kamu benar apa? Oksigen. Kalau berlebihan bagaimana? Bagus nggak? Nggak bagus ya. Ya kalau kekurangan oksigen bagus nggak? Susah nafas kita ya. Oke, bisa? Nah, itu silakan. Apa yang Anda pikirkan berdasarkan video tadi? Silakan didiskusikan. Kira-kira apa sih yang Anda pikirkan? Pernah ke Facebook? Pernah. Pertama apa? Apa yang Anda pikirkan? Nah, ini sama aja kan? Kamu nonton video. Apa yang Anda pikirkan? Coba kita banjir di tahap kedua, pertanyaannya ada lagi kan? Termasuk benda apakah itu tadi? Benda apa? Benda ini. Kenapa kok benda ini? Karena iya. Selanjutnya apa lagi? Kenapa kok bisa terjadi banjir di Sintang? Ketik aja browser lagi, temannya cari. Kenapa yang bisa banjir di Sintang? Airnya banyak, ya iyalah, airnya banyak. Kenapa kok bisa? Ketik aja di situ apa? Penyebab banjir. Nanti kan muncul ini, buang sampahnya sembarangan, tebang pohon. Nah, kan itu kan. Nah, silakan temannya yang lain cari, tulis, tulis. Dan selanjutnya lagi, ada lagi yang keempat apa? Dampaknya apa aja kok? Seandainya di lingkungan atau di tempat kita itu kebanjiran, dampaknya apa ya? Secara ekonomi ada, ya kan? Secara sosial ada, secara kesehatan juga ada. Silakan cari di browsingnya masing-masing. Dampak banjir secara ekonomi, secara kesehatan dan secara sosial. Silakan. Yang kelima, ya, yang terakhir yaitu ya. Kira-kira solusinya apa sih agar tidak lagi terjadi banjir khususnya di Sintang, umumnya di tempat lain di Indonesia? Kira-kira apa yang bisa kamu berikan solusi? Ya, nggak bisa jawab. Lagi lagi, orang semuanya sudah ada sama Mbak Google loh, ya. Iya, tinggal kamu mau cari, dicas dong HP-nya, ya. Atau mau beli HP-nya? Oke, sudah ini gimana ini? Ada kendala? Kamu bagi gambar, cowok mana? Ayo pikir, kamu harus ngomong dong. Ngomong dong. Nah, ini gimana? Jadi ilit kan bukan hanya air aja ya, bukan hanya air kan? Ada kamu tadi sudah disebutkan juga kan? Oke, di sini ada kendala. Yang mana kendalanya? Gimana? Kendala? Gimana yang nggak paham? Lu kok semua? Yang pertama, adik-adik harus cari dulu di browsingnya, browsing dulu alat pemuas kebutuhan. Sudah? Nah, dari situ adik-adik baru mempunyai konsep untuk menjawab benda itu. Kalau itu tidak tahu, adik-adik akan tidak tahu. Ya, adik-adik akan bingung. Air itu benda apa yang kita akan bahas? Ya, kita akan bahas masalah banjirnya atau airnya. Ya, kita tahu dulu air di situ itu termasuk benda apa? Iya kan? Ini kan sudah paham kan? Nah, termasuk benda apa? Kalau itu baru untuk menjawab. Oke? Tinggal dibuka HP ini apa
Jadi kalau tadi di Mbak Google udah ketemu semua. Bisa. Udah dong, yang akan kita bahas itu masuk barang apa? Ini dulu tadi sudah ketemu ya. Ada berbagai jenis barang. api dan lain-lain. Selainnya. Udah api juga kecepatan sama benda ini. Udah sih ada. Tapi itu yang udah ada. Api, sinar matahari, udara, oksigen, kalau mereka barang ekonomi itu artinya barang yang memerlukan pengorbanan atau kita menggunakannya. Contohnya apa barang ekonomi? air, api, Sedang apa itu? Apa yang pegang? Gratis atau beli? Beli. Ada pengorbanan yang kamu keluarkan? Uang ya. Nah itu barang ekonomi itu barang apa? Barang ekonomi. Kenapa jadi barang ekonomi? Karena kita untuk menggunakannya harus berkorban. Korbannya apa? Uang itu tadi, ya kan? Nah, yang selanjutnya. Selain itu ada barang apa lagi? Barang bebas. Apa itu barang bebas? disebabkan oleh curah hujan Barang bebas itu ketika kita menggunakannya kita tidak perlu pengorbanan. Air di sumber gunung ya atau di sungai. Sungai itu adalah setiap kali ada yang kita lewat sungai atau bosan kita ngambil, kita mau minum di situ, bayar nggak? Enggak ya. Kalau kita mau minum di bosan ambil aja. Nah itu termasuk barang bebas. Yang terakhir adalah apa? Barang irit. Apa itu barang irit? Dan banjir. Berarti dari tiga pengertian ini, video tadi, air tadi itu termasuk barang apa? Barang apa? Barang irit. Kenapa kok barang irit? Kalau kita hanya sedikit, kita butuh air minum hanya sedikit, tidak masalah ya. Tetapi kalau air itu dalam jumlah banyak, berarti berbahaya atau menimbulkan masalah. Oke? Nah, jadi apa bedanya? Konsekan komentar gini berdasarkan video tersebut termasuk benda apakah? Apa? Benda apa? Barang apa? Barang irit. Kenapa? Nah, kamu jelaskan. Yang selanjutnya apa lagi? Apa sih penyebab banjir? Tidak bisa jawab juga, masih bingung. Buka lagi penyebab banjir. Nah, ada yang nulis, ada yang nyari. Kan enak, ya sama ya. Penyebab banjir bro, apa penyebab banjir? Ketik penyebab banjir apa? Di Sintang. Apa kira-kira? Kan banyak ya. Nah, yang selanjutnya adalah berikan analisis dampak banjir di Sintang. Kalau bingung, terlalu panjang, dampak banjir apa? Bisa kerugian ini, bisa menyebabkan ini, bisa menyebabkan ini, begitu ya. Maka salah satu tadi caranya mencatat. Oke, menurut Anda ada nggak solusi untuk mengatasi banjir? Ada nggak solusi mengatasi banjir? Bingung lagi, gunakan browser solusi mengatasi banjir. Nah itu tulis nanti presentasikan. Oke? Nah barang irit tadi saya kembali lagi. Barang irit apakah hanya air? Nah, kalau bingung, cari aja di sini barang irit. Coba kita di sini barang irit. Nah, kalau bingung lagi, barang irit apa hanya air? Yang selama ini kita tahu kan hanya air. Itu kan contohnya hanya air, banjir kan? Oke. Oh ini jangan ini kembali. Itu lihat ada yang tanya, coba kita cari. Saya pelan-pelan. Klik lagi teman-teman. Nah, silakan dibaca. Ditulis di sini nomor 2. Barang itu barang apa aja? Banyak kan? Yang selama ini kita tahu kan hanya air. Ternyata apa aja itu barang irit? Apa ini yang pertama? Air. Kedua. Yang ketiga. Angin. Ternyata barang irit itu bukan hanya air ya.
dari hasil pencarian kamu barang ilik itu ternyata bukan hanya air, ada sinar matahari, ada oksigen, ada api, ada angin. Nah, silakan ditulis di sini. Ya, oke. Penyebabnya apa aja, dampaknya apa aja kok kemudian. Nah, kalau yang kita bahas di sini kan hanya air ya. Nah, mungkin kita akan lain waktu kita bahas angin, mungkin ya contoh videonya bukan banjir tapi angin puting beliung. Ya, oke, bisa? Oke, sip. Oke, barang ini bagaimana Mas bingung? Bro? Ini tuh apa? Bingung. Nah, ini nanya. Nah, boleh nggak? Oh, ya bingung. Coba kalau masih bingung, kita terus sekarang ini. Mana saja nggak terlalu gitu. Oh, berarti beli data hanya untuk komit. Boleh, kita telah belajar, silakan main bareng-bareng. Nah, mana bareng ini? Silakan. Oke, apa aja itu barang ini? Nah, ini ya, ternyata ada air, ada sinar matahari, oksigen, api, angin. Nah, itu ya. Dan yang selama ini kita tahu barang ini itu hanya air, atau barang ini itu ada angin, ada api, ada sinar matahari, ada oksigen. Dampaknya apa kelebihan? Kebetulan yang kita bahas hanya air. Jadi yang ditampilkan di video hanya air. Kalau kita tampilkan tadi sinar matahari itu apa? Nah, ya. Dan angin barangkali itu angin. Apa yang akan di video? Nah, ada gelombang dan sebagainya. Ya. Nah, bisa apa? Cari. Tadi yang nulis, nanti ketuanya yang presentasi atau diskusi dulu. Nah, oke, sudah. Awal-awal. Oke. Ini ada kendala lagi? Ya, di mana? Apa itu pendapatnya adik? Dia pendapatnya adik tulis. Kalau tidak masih kurang, kamu berpendapat saya tambahin, saya tambahin. Berdasarkan apa konsep yang akan kita tegakkan. Nah, kalau masih bingung, coba kemana yang kolek, kemana yang kolek? Ini yang ada webnya, kayak yang ada di mana dan coba ketik aja. Ketik barang gitu. Ini juga selama ini kita tahu barang ini itu hanya air, sinar matahari. Yang kita bahas tadi kan hanya air. Ternyata barang itu bukan hanya air, ada sinar matahari, ada oksigen, api, angin. Ya, kalau kita bahasnya tadi itu api, apa kelebihan api? Kalau kelebihannya api apa? Kebakaran. Angin, kita butuh angin juga kan sekarang cuacanya mau hujan, lembab, panas, berkeringat. Kita butuh angin, benar? Tetapi kalau anginnya itu kebanyakan, apa yang terjadi? Terbang semua nih. Gitu ya, oke? Nah silakan berdasarkan konsep ini adik-adik menjawab itu. Ya. Ini belajarnya, ini juga materi ya. Kalau selama ini adik saya jelaskan bahwa kan adik ngantuk. Sekarang adik coba. Jangan ngantuk ya. Mana ngantuk? Gimana bro? Oke, sip. Apa chattingnya nanti? Kalau chatting sama temannya boleh. Barang ini apa aja ya? Boleh ya? Oke? Bisa? Gak susah ya? Kalau ada kendala, silakan ditanyakan atau diskusikan dengan kalian masing-masing.
yang sudah mencapai jaringan mati sehingga barang ini. Oh iya, apa namanya? Ada kamu? Apa banyak ya? Ada. Ini penyebab banjir gimana? Ada turun. Gimana? Baru nomor? Nomor 1 apa komentarnya? Nanti kan kamu membedakan sama saya ya. Kemudian berurusan yang dan sungai ini adalah cemar sampah. Terus dan dia itu pendapat kamu ya. Di Sintang itu penyebabnya yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi, apakah penyebab utama banjir? Alasannya gimana? Kok bisa jadi? Bisa jadi. Apakah hujan yang tinggi itu penyebab banjir? Bisa jadi Pak. Masa dijawab gitu? Harus disampaikan juga konsepnya. Curah hujan yang tinggi akan menyebabkan banjir jika coba di Sintang itu sungainya gede-gede loh. Sintang itu Kalimantan itu kita kenal kan daerah sungai-sungainya gede, bukan kayak air lomba besar ya kan. Nah, apakah mobil itu tersumbat? Apa yang penyebab utama kalau di Sintang? Di Sintang itu banyak apa tanaman apa? Untuk menanam kelapa sawit, apa yang harus dilakukan? Penebangan hutan. Jadi air tidak lagi diserap oleh akar. Ya kalau badan IPA kan begitu ya, airnya tidak diserap oleh akar, jadi air itu alih semua ke sungai. Sungainya banjir keluar kita. Kok bisa jadi? Kalau bisa jadi apa yang kita lakukan agar tidak terjadi seperti di sini? tidak membawa sampah. Tidak membawa sampah sembarangan, buang sampah sembarangan enggak? Ya, orang makan gula-gula aja buangnya di tempat jendela. Hanya saya Pak, dia hanya tahu kalau satu sekolah itu 600 siswa buang sampahnya sembarangan, kira-kira apa yang akan terjadi? Iya kan? Iya, kalau kita tahu kan hanya saya, hanya sampah kecil. Ternyata di jendela sana di kamar juga, kita di sana juga, oh banyak. Ya. Nah, itu kira-kira apa? Nah, silakan. Jadi untuk menjawab materi ini kita belajar dulu konsepnya. Jadi apa yang kita bicarakan itu berdasarkan pada jadi oh begitu ya. Jangan bisa jadi apa? Bro? Oke. Terima kasih dari sumbang gitu.
Kira-kira kalau kita kebanjiran itu apa aja akibatnya? Apa? Kalau umpamanya kita terjadi banjir, yang penting kita menjaga lingkungan kita ya. Apa kalau yang seandainya atau gini aja deh, kita pernah kalau hujan lebat di sekitar kita itu agak meluap airnya, itu apa? Dampaknya apa ya? Banyak. Mau sekolah, jadi banjirnya bisa menimbulkan ya kan? Penyakit itu kalau diobati mengeluarkan pakai uang pakai akan menunjukkan ya. Kelompok 1, kelompok 3 apa sudah semua? Maju bagaimana maju? Sudah siap maju? Oke, satu lagi Pak. Satu berapa yang belum? 5. Ini sudah? Nomor 5 itu solusi yang kamu berikan. Kira-kira apa sih untuk mencegah atau agar tidak kebanjiran? Ini aja lah. Apanya? Tadi main terus. Oke, sekarang kalau di sini solusi mencegah banjir. Nah, jawabannya mana? Solusi mencegah banjir. Oke, apa di situ tulisnya? Sebutkanlah menjadi yang bisa kamu lakukan. Nah, banyak kan? Nah, klik. Nah, oke. Sebutkan beserta alasannya. Oh, itu. Alasannya apa? Nah, itu. Negosiasi. Apa negosiasi? Ini bagaimana? Solusi dari kamu? Caranya begini deh. Tadi solusinya nomor 5. Nah ini cara mengatasi cara menjaga karena ada apa yang bisa kamu lakukan? Dapat cara. Yang pertama apa? Oke, sip. Bisa ya, gampang. Kamu sudah? Sudah. Silakan. Haris dan teman-temannya lagi. Sudah? Aman ya? Sudah tahu cara mencegah banjir? Pakai apa? Kita tolak hujan, begitu. Hah? Untuk mencegah banjir bagaimana? Kita menggunakan pawang hujan. Iya. Bukan banjir, pawang hujan. Bukan pawang hujan yang digunakan. Berapa ada solusi berapa yang kami kemukakan atau kami sampaikan berapa solusi untuk mencegah agar tidak terjadi banjir. Statusmu udah tulis. Jadi sini lah. Apa yang disebutnya? Kenapa? Maksudnya ini mengurangi kempalaan bisa mencegah banjir, alasannya apa? Ya. Alasannya kenapa? Kan dari jelas kok. Kenapa kok kita itu nggak buang sampah sembarangan? Itu salah satu cara untuk mencegah banjir. Kenapa? Alasannya apa? Kan kalau kamu buang jangan buang sampah sembarangan, nanti banjir.
kok bisa ya? Iya pokoknya banjir. Orang akan nggak puas. Tanya. Solusi mengatasi banjir. Kira-kira apa? Tidak buang sampah sembarangan. Kenapa kok tidak buang sampah sembarangan? Solusi untuk mengatasi banjir. Bro, kenapa bisa jadi? Ya, no, bisa jadi mulu. Nah, silakan alasannya. Jangan hanya ini itemnya ya. Gitu, oke? Nomor berapa? Satu lagi, nomor 5 sudah? Apa solusinya? Kenapa kalau tidak buang sampah itu solusi untuk mengatasi banjir? Kenapa? Ya iyalah. Jangan buang sampah sembarangan. Kenapa kak? Ya pokoknya jangan ya. Kenapa kak? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Kenapa kak? Kan sudah dijelaskan. Apalagi yang tanya nanti anak kita. Oh anak kita kalau tanya bagaimana? Ya kejar terus ya. Silakan kasih alasan. Oke, sip. Yang KKL Kayak juga itu nih namanya emang. nanti gimana? Udah ketemu? Boleh lihat teman-teman? Ada lagi? Belum tahu kan? Kadang berarti di atas ada yang namanya. Lagi apa? Memasang lubang mikro. Lubang mikro itu apa sih? Itu jadi biar satu tambah 5% juga. Nah ya, tambah lubang mikro menggunakan paving block. Apa itu paving block? Semua. Berarti menggunakan paving block mengurangi. Jangan semuanya nanti ada paving block tahu yang kecil itu di halaman lantai semen. Nah ya, berarti penggunaannya ditambah dikurangi kalau untuk meresakannya dikurangi. Memasang brass block, gantinya apa? Brass block. Kenapa kok ini? Karena ini masih ada penggunaan air untuk masuk. Kalau yang tadi kan sudah semua, tapi ini kan diantaranya ada apa yang kamu lihat? Silakan kasih alasannya ya. Jadi jangan hanya menyebutkan saja, jangan buang sampah sembarangan. Kenapa kok buang sampah sembarangan menyebabkan banjir? Alasannya apa? Nah, kita belajarnya. Jadi kita ada berdasarkan proses. Nah, itu ya. Jadi alasannya itu harus jelas. Oke ya. Silakan ditulis. Oke sudah. Kelompok 3 atau presentasi? Presentasi. Kelompok ini 2 sudah semuanya. Alasannya apa? Nomor 1 statusnya belum. Kamu bingung aja berarti di depan Facebook. Oh iya. Apa? Kalau ini status itu gimana? Apa yang ada? Saya menginginkan kamu begitu. Oke, sudah kamu 3 mau presentasi dulu? Kok belum Pak? Sudah? Inanto? Sudah? Mau presentasi? Boleh. Silakan presentasi kelompok 3 akan melakukan presentasi. Oke? Teman-teman adanya semuanya, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, apa yang Anda pikirkan setelah Anda menyaksikan video tersebut? Silakan berikan komentar. Melihat kejadian tersebut, sebaiknya warga sekitar harus lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya seperti
jangan membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan lain-lain. Dan yang kedua, berdasarkan video tersebut, air termasuk benda apakah? Jelaskan. Air termasuk benda ilit. Apa itu benda ilit? Benda ilit adalah benda yang berguna bila jumlahnya mencukupi, tetapi berbahaya bila jumlahnya berlebihan. Contoh lain dari benda ilit adalah angin, api, sinar matahari, serta oksigen. Yang ketiga, berikan analisis penyebab banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Penyebab banjir di Sintang kemungkinan terjadi karena curah hujan tinggi dan penebangan pohon secara liar atau pembukaan lahan. Dan yang keempat, berikan analisis dampak banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Aktivitas warga jadi terhambat dan terganggu, serta pemukiman warga terendam air. Oke, sudah? Solusi? Dan terakhir, menurut Anda, apakah solusi untuk mengatasi masalah banjir di Sintang, Kalimantan Barat? Melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali dan tidak menebang pohon secara liar, karena hutan yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Dan sekian dari kami, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Ada yang menanggapi atau akan menambahi? Ada teman yang mau nambahi? Tidak. Tidak, terima kasih. Terima kasih. Oke, ada kelompok lain yang maju sudah? Kelompok 2? Belum. Nomor berapa yang belum? Ini yang berapa yang belum? Nomor 1. Nomor 1 nggak main lagi ya. Anggap aja kamu mau nulis status di Facebook. Lebih penting dari saya yang baca. Saya Ini ya. Apa yang kamu lihat? Apa yang kita banjir di Sintang? Gitu ya. Oke, ya. Silakan. aku kalau banyak Nomor 2 kurang berapa lagi soalnya yang belum dijawab? Masih status Facebook yang belum. Oke. Oke, jadi teman-temannya yang lain boleh menanggapi jika ada yang tidak sepakat dengan jawaban atau pendapat dari kelompok lain. Kalau Kalau PKL, orang kita ada pendamping. Oke, sudah? nilai berapa? Catat lagi. Oke, silakan. Catat. lalu kalau PKL anti protes. Nggak ada. Aku mau ini soalnya harusnya. Artinya di tengah Bagaro. Dibagikan pengertiannya tadi sama teman-temannya ya, jadi itu hasil diskusinya. Jadi biar tahu juga yang lainnya. Ya. Sudah. Oke, sudah? Siapa yang mau maju? Silakan, tak apa-apa. Kita belajarnya nggak perlu malu, belajar mengumpulkan pendapat. Oke, kita malu. Ayo silakan, kelompok 2 ada yang maju duluan? Siapa yang mau maju? Kelompok 3 perhatikan kelompok nanya yang maju. Ini berapa dik? Tulis. Berarti kalau yang dari jauh kan masih tertentu yang Ya kalau muslim sama kan yang muslim ya kalau muslim ya kalau
Ya sudah. Airnya panas. Baca. Kita cuma jarak segini kalau Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya ingin menceritakan tentang soal yang diberikan oleh Bapak. Oke, silakan. Apa yang Anda pikirkan setelah Anda menyaksikan video tersebut? Silakan berikan komentar. Silakan. Apa pendapatnya? Baca saja. Lebih baca. Silakan. Menurut saya banjir dan Bukan menurut saya, menurut kelompok kami. Kan khususnya bukan seginian. 1, 2, 3, 4. Menurut kelompok kami banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat yang kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sintang yang tidak menggunakan fasilitas sehingga menyebabkan banjir yang lebih airnya. Oke, selanjutnya. Nomor 2. Berdasarkan video tersebut, saya tidak akan menjelaskan. Apa itu? Air terpaksa kembali. Air terpaksa berlimpah jika menggunakan berlebihan akan berdampak buruk pada masyarakat. Oke. Selanjutnya silakan. Berikan analisis penyebab banjir di Sintang Kalimantan Barat. Penyebab banjir di Kabupaten Sintang adalah intensitas curah hujan yang tinggi dan juga disebabkan oleh masyarakat Kabupaten Sintang yang membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan saluran air bersinar dan terjadi banjir yang harus dialami secara manajemen. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya. Berikan analisis dampak banjir di sekitar wilayah. Apa aja? Dampak dari banjir mengumpulkan jauh pada lokasi pencemaran hingga menimbulkan berbagai macam penyakit dan kerusakan menurut Anda, adakah solusi menggunakan banjir di Sintang Kalimantan Barat? Solusinya apa menurut adik-adik? Mengatasi banjir, membuang sampah ke sungai dan saluran, hindari membuat ratusan di pinggir sungai, menyebarkan pengaturan liar, dan harus menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin agar tidak menimbulkan banjir. Sudah? Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, tinggal satu kelompok. Kelompok satu bagaimana? Silakan maju. Masa nggak berani kalah sama kelompok 2 dan kelompok 3? Oh, kelompok 3 jagoan loh. Iya Pak. Kemana Pak? Yang Oke, ada yang kabel? Oke, silakan sampaikan diskusi kelompok. Ada yang menanggapi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, silakan sampaikan. Dari kelompok 1 akan menyampaikan satu, apa yang Anda pikirkan setelah Anda menyaksikan video tersebut? Silakan berikan komentar. Sebaiknya masyarakat Sintang memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak menjadinya banjir dan warga-warga Sintang harus sering membersihkan sungai agar air sungai tidak meluap saat terjadi hujan. Oke, terima kasih. Berdasarkan video tersebut, air termasuk dapat dijelaskan. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa air termasuk dalam barang ilit karena air tersebut melebihi dari yang dibutuhkan sehingga masyarakat menyebabkan banjir dan banyak merugikan masyarakat di Sintang. Oke, lanjut. Berikan analisis penyebab banjir di Sintang Kalimantan Barat. Penyebab utama banjir di Sintang lantaran ada kerusakan di bagian hulu pada area penangkapan hujan yang terjadi sejak dulu tahun lalu. Apa itu? Ada kerusakan di hulu ya. Hulu itu di atas sana ya berarti ya. Apa kalau di hulu yang rusak? Berarti apa yang rusak? Hutannya? Itu Bang ya? Itu. Oke, silakan. Nomor 4, berikan analisis dampak banjir di Sintang Kalimantan Barat. Dampaknya apa? Dampak banjir di Sintang yaitu
Apa? Pengajian dan obat-obatan serta dapat banjir memiliki resiko yang mengancam nyawa manusia. Menurut Anda, adakah solusi untuk mengatasi masalah banjir di sekitar Kalimantan Barat? Solusi mengatasi banjir di sekitar Kalimantan Barat yaitu dengan cara membersihkan, mengelola secara berkala dan pastikan tidak ada penyumbatan bisa menjadi salah satu faktor penyebab banjir karena air tidak mengalir dengan lancar. Membersihkan halaman rumah dan sekitarnya, membersihkan halaman rumah secara rutin akan mencegah banjir menyumbatan pada sorotan sehingga tidak terjadi banjir. Oke, nomor baru lagi. Sampah pada tempatnya, setiap sampah yang kita buang sembarangan dapat berpotensi menyumbat seluruh air bukan mulai taman di rumah dapat mencegah banjir di akar yang meninggal tap air. Sudah? Oke, tutup sudah. Sudah masih lagi? Masih cuma berdua apa? Ya itu dari Kelompok. dari kelompok kami. Oke, kita menepuk tangan. Oke ya, terima kasih semuanya. Kelompok 1 sedikit koreksi. Apa? Ruby ya. Tidak malu ya. Kalau sudah terbiasa nanti akan tidak rugi lagi. Oke ya. Baiklah adik, itu tadi hasil belajar kita tentang alat pemeras kebutuhan. Nah, yang bisa kita ambil kesimpulan apa itu? Ya, ternyata selama ini kita barang ini itu hanya air. Ternyata setelah adik-adik googling atau browsing tadi, ternyata barang ini itu bukan hanya air. Ada sinar matahari, ada udara atau angin, ada oksigen, ada apa? Api. Kita gunakan sesuai kebutuhan, sesuai kegunaannya, tidak berbahaya. Contohnya api, kita gunakan untuk memasak, hanya untuk memasak. Tetapi bila berlebihan, maka akan berbahaya. Apa itu bahayanya? Banjir, kebakaran, sorry, bukan banjir ya, kebakaran. Apalagi sinar matahari. Ya kalau kita butuh nggak? Apalagi kita di sini adalah apa? Profesi orang tua kita adalah petani aja ya. Sekarang ini musim panen lagi butuh matahari. Untuk apa? Menjemur hari. Tetapi kalau mataharinya bersinarnya terlalu terik, maka akan menyebabkan kemarau atau kekeringan, ya, dan lain sebagainya. Ada lagi apa? Angin. Angin tidak? Udara ini pengap ya, atau lembab. Jadi suasananya nggak enak, nggak nyaman. Kita butuh angin. Tetapi kalau angin itu berlebihan, maka akan menyebabkan angin timbeliung, membahayakan juga. Itu tadi contoh benda-benda atau barang-barang yang kita gunakan untuk memenuhi atau memenuhi apa? Digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Ada air, ada barang ekonomi, ada barang bebas dan lain sebagainya. Barang bebas apa? Ya air di sungai, udara. Barang ekonomi apa? Adik-adik pegang HP. Nah, tadi ada yang tidak punya data. Nah, itu adalah barang ekonomi. Nah, oke. Yang selanjutnya apa? Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa di tempat kita tidak terjadi seperti yang terjadi di mana tadi? Sintang, Kalimantan Barat. Kita juga bersyukur di tempat kita air tidak melimpah tidak berlebihan turun curah hujannya, matahari bersinar dengan bagus, angin juga tidak kenceng dan lain sebagainya. Oke ya, terima kasih. Evaluasinya akan kami kirimkan di Telegram untuk meningkatkan
waktu karena kita waktunya hanya 30 menit. Dan selanjutnya saya minta untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita berdoa menurut bagaimana kita masing-masing berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.